warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Kusumadewi dengan NPM 2408108011. Di sini saya dari kelas pengantar biostatistika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya dari jurnal yang berjudul Eksplorasi pola pengambilan keputusan medis dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada masyarakat umum Tiongkok dengan menggunakan analisis regresi logistik biner. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan latar belakangnya. Di sini latar belakangnya ada pengambilan keputusan medis merupakan bagian penting dalam pelayanan kesehatan karena menentukan tindakan dan perawatan yang akan diterima pasien. Dalam proses ini, keputusan tidak hanya melibatkan dokter dan pasien, tetapi juga dapat melibatkan keluarga. Di Tiongkok itu memiliki peran atau kepercayaan yang sangat penting dalam keputusan, yang dimana tuh keluarga tuh harus juga ikut dalam pengambilan keputusan itu. Tapi dalam penelitian yang sudah dilihat, masih sedikit yang meneliti atau membahas faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Tiongkok dalam memilih pola pengambilan keputusan medis tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami pola pengambilan keputusan medis yang dipilih masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Lalu lanjut, di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama itu ada untuk mengetahui pola pengambilan keputusan medis yang paling banyak dipilih oleh masyarakat Tiongkok. Lalu yang kedua itu untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pemilihan pola pengambilan keputusan medis. Yang ketiga itu adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik individu, keluarga, pekerjaan, dan asuransi kesehatan terhadap keputusan medis. Lalu yang keempat itu ada untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Baik, selanjutnya itu ada metode yang digunakan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan tuh ada 3. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, ada regresi logistik biner, lalu ada MC-Dinner Escort. Di sini statistik deskriptif itu digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, maupun asuransi kesehatan. Lalu kalau regresi logistik biner di penelitian ini digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pola pengambilan keputusan medis karena variabel respon terdiri dari kedua kategori, yaitu keputusan sepihak dan keputusan kolaboratif. Lalu yang ketiga itu metodenya ada MC-Dinner-Escort yang dimana digunakan untuk menilai seberapa baik model regresi logistik ini untuk digunakan dalam penelitian ini. Baru selanjutnya itu ada identifikasi dan penanganan variabel confounder. Confounder itu bisa disebut juga variabel perancu, yang dimana yang variabel ini dapat memengaruhi hubungan antara variabel yang diteliti dengan hasil penelitian. Kalau dalam penelitian ini, confounder juga dapat dianggap sebagai variabel independen. Di sini ada juga kita lihat bahwa cara menangani variabel perancu ini. Dalam penelitian ini, variabel perancu ini diidentifikasi berdasarkan karakteristik responden yang dikumpulkan melalui survei, seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, keyakinan agama, status keluarga, pekerjaan, jenis asuransi kesehatan, dan wilayah tempat tinggal. Untuk mengurangi pengaruh variabel perancu terhadap hasil penelitian ini, seluruh variabel tersebut dimasukkan ke dalam model regresi logistik, yang dimana itu cara ini dapat dilihat pengaruh masing-masing variabel yang dianalisis setelah dikontrol menjadi lebih akurat dan dapat menggambarkan faktor-faktor yang benar memengaruhi pola pengambilan keputusan medis. Sebelumnya, variabel perancu yang diidentifikasi itu ada yang jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, keyakinan agama, status keluarga, pekerjaan, jenis asuransi, dan wilayah tempat tinggal. Lalu selanjutnya itu ada hasil utama penelitian, yang dimana hasil penelitian ini sebanyak 70,81% responden memilih kolaboratif decision making. Lalu ada sebanyak 29,19% responden memilih unilateral decision making. Faktor ini berpengaruh signifikan terhadap pola pengambilan keputusan medis
yang dimana jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, keyakinan agama, status keluarga, pekerjaan, jenis asuransi, maupun wilayah tempat tinggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Tiongkok lebih memilih pengambilan keputusan medis secara kolaboratif, yaitu keputusan yang melibatkan dokter, pasien, dan harus keluarga juga ikut mengambil keputusan tersebut. Selain itu, beberapa karakteristik responden seperti pendidikan, pekerjaan, dan jenis asuransi kesehatan terbukti memengaruhi pilihan model pengambilan keputusan medis tersebut. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan yang dimana berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebagian besar masyarakat Tiongkok ini lebih memilih pengambilan keputusan medis itu secara kolaboratif dibandingkan pengambilan keputusan secara sepihak. Jadi mengambil keputusan di masyarakat Tiongkok itu harus melibatkan dokter, pasien maupun keluarga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, keyakinan agama, kondisi keluarga tersebut, pekerjaan atau apapun itu, dan jenis asuransi kesehatan. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keluarga yang memengaruhi proses pengambilan keputusan medis tersebut. Baik, setelah berakhir kesimpulan kali ini, maka berakhir pula penjelasan PPT saya mengenai jurnal yang sudah saya analisis, yang mana bukan saya analisis tapi sudah saya baca. Jadi pokoknya pada tahap ini saya menjelaskan bahwa artikel ini itu yang dimana keputusan itu nggak harus secara sepihak, kayak secara pasien aja atau secara dokter dan pasien aja, tapi harus melibatkan keluarga. Baik, sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.